Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana sayyidus syuhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala sanjungan, pujian, kenikmatan hanya milik Allah. Karena kasih sayang Allah lah kita pada siang yang berbahagia ini bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengagungkan asma Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. Hadirin sekalian, para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah SWT, saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ulama mengatakan bulan suci Ramadan ini adalah sayyidus syuhur, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan ini karena ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan atau yang disebut dengan jiyadatul khair atau tujitukum fito'ah, yaitu menjadikan banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, dan bulan yang penuh dengan sarana untuk bisa menjadikan diri kita lebih dekat pada Allah. Yang kedua adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Artinya selama bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai sarana untuk membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena itu Ramadan tahun ini harus kita jadikan Ramadan yang lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya. Paling tidak ada 4 hal yang harus kita jadikan sebagai satu panduan supaya Ramadan kita ini bisa betul-betul bermakna. Yang pertama adalah kita harus menghayati hikmah dan keutamaan yang terkandung di dalam ibadah bulan suci Ramadan ini. Jika seseorang memahami, menghayati betul apa itu manfaat yang akan diperoleh dari sebuah pekerjaan yang akan dilakukan, maka sudah barang tentu pekerjaan itu akan mudah dilakukan, terasa ringan, dan insya Allah akan betul-betul semangat. Begitu juga dengan Ramadan ini. Ibadah puasa Ramadan ini kalau kita mengetahui tentang hikmahnya, mengetahui tentang keutamaan, menjadikan seorang lebih bertakwa kepada Allah, menjadikan seseorang itu mempunyai sifat kesabaran yang tinggi. Bahkan dengan ibadah puasa ini menjadikan dia lebih mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, termasuk juga manfaat terhadap kesehatannya. Maka saya yakin dalam menjalankan ibadah puasa akan betul-betul dijalankan dengan penuh rasa sabar, rasa khusyuk, dan insya Allah akan betul-betul bersemangat. Karena itu pahami, hayati hikmah dan keutamaan di dalam ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, supaya Ramadan ini betul-betul bermakna dalam kehidupan kita, maka kita harus mengetahui hikmah dan fikih dan aturan-aturan yang ada di dalam ibadah bulan Ramadan. Semua amal ibadah kita ini akan diterima oleh Allah. Syaratnya ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba' Rasul. Untuk bisa mengetahui ittiba' Rasul ini kita harus mempunyai ilmu. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Dan janganlah kamu melakukan suatu amal ibadah ini kalau kamu tidak tahu ilmunya. Termasuk ibadah bulan suci Ramadan ini akan bisa menjadikan bermakna kalau kita paham betul
bagaimana itu fadilatus siyam, hikmatus siyam, ahkamus siyam, bahkan adabus siyam. Ilmu-ilmu yang terkandung kaitannya dengan ibadah puasa ini harus kita pahami. Karena al-ilmu qabla amal. Sebuah ilmu itu harus dipahami, dimiliki sebelum seseorang itu melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini adalah amal ibadah puasa. Jadi pahami betul tentang aturan-aturan yang ada di dalam ibadah puasa ini supaya amalan kita itu betul-betul bisa bermakna dan diridhoi Allah SWT. Yang ketiga adalah kita jaga untuk keutuhan pahala yang ada di dalam ibadah bulan suci Ramadan ini. Dengan kata lain, jangan sampai ketika kita melakukan amalan dalam ibadah puasa ini kita nggak mendapatkan pahala. Justru kita harus mempertahankan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah itu. Caranya gimana? Rasulullah mengingatkan pada kita. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajat. Siapa yang berpuasa tidak bisa meninggalkan omongan dan perbuatan yang jelek, falaisa lillahi hajatun, maka puasanya tidak diterima oleh Allah. Dengan kata lain, pahala puasa itu tidak akan bisa kita dapatkan manakala kita tidak bisa menghindari omongan maupun perbuatan yang jelek. Ulama mengatakan ada 5 perbuatan maupun perkataan yang menjadikan pahala ibadah puasa kita ini akan hilang. Di antaranya adalah al-kadzib, yaitu bohong. Yang kedua adalah al-ghibatu, ghibah, menggunjing orang lain. Yang ketiga adalah an-namimah, yaitu mengadu domba. Yang keempat adalah al-yaminul kadzibah, yaitu bersaksi palsu atau bersumpah palsu. Dan yang kelima itu adalah an-nadharu bisyahwat, yaitu tidak bisa menghindarkan diri dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sedangkan yang keempat, hadirin sekalian berbahagia, supaya ibadah puasa kita ini bermakna, maka harus kita hiasi dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Di antaranya adalah puasa Ramadan, sholat taraweh, zakat atau sodako, tadarus Al-Quran maupun itikaf yang telah dicontohkan oleh Rasul. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Artinya apa? Kita pertahankan amalan itu supaya istiqomah sampai berakhir amalan itu, atau sampai berakhir dalam bulan suci Ramadan ini. Pak, insya Allah dengan kita bisa memahami 5 hal ini, saya yakin ibadah kita, puasa kita akan insya Allah akan lebih bermakna, dan endingnya sebagaimana yang dikatakan, yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, kita akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang akan menempati surganya Allah di akhirat kelak. Demikian sekilas tausiah yang bisa kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.